Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube-nya Nanadoko. Kembali lagi di Nanadoko Toshikurasu atau kelas belajar investasi Nanadoko. Kali ini kita bakalan bahas investasi di Jepang atau di Indonesia. Kalian yang saat ini tinggal di Jepang lebih pilih yang mana? Oke, kita bakalan bahas. Tapi sebelumnya Nanadoko mau ajak teman-teman yang lihat dan nonton video kali ini, ajak juga teman-teman kalian yang tinggal di Jepang untuk follow akun Instagramnya Nanadoko dan subscribe channel YouTube-nya Nanadoko, karena masih sedikit banget konten-konten kreator yang di Jepang ini yang sharing tentang ilmu investasi di Jepang. Dan Nanadoko ini salah satunya yang bagiin pengalaman pribadi dan juga ilmu yang Nanadoko dapat tentang investasi di Jepang untuk teman-teman yang tinggal di Jepang dan tertarik untuk belajar investasi di Jepang gitu ya. Coba deh kalian subscribe dulu channel ini buat yang belum subscribe. Oke, kita bakalan masuk langsung ke materinya. Di materi kali ini, Nanadoko bakalan bahas perbedaan investasi di Indonesia dan investasi di Jepang. Ini khusus untuk orang yang tinggal di Jepang ya. Kalau misalkan kalian belum tinggal di Jepang atau masih berencana doang berangkat ke Jepang, kalian tunggu dulu. Boleh sih lihat, cuman belum bisa melakukannya. Maksudnya belum bisa untuk praktekinnya. Nah, ini khusus untuk orang yang tinggal di Jepang. Oke, kita bakalan belajar dulu proses pembelian produk investasi. Posisinya kita tinggal di Jepang, tapi investasinya di Indonesia. Kita lihat rule-nya seperti ini. Dapat gaji, kirim ke Indonesia uangnya, masuk ke rekening bank di Indonesia, kirim ke rekening dana investasi, baru beli produk investasinya. Nah, mulai dari dapat gaji nih. Misalkan 1 bulan dapat gaji 20 mang atau 200.000 yen. Habis itu kita kirim ke Indonesia. Misalkan pakai remittance yang potongannya 500 yen setiap transaksinya. Misalkan ya. Nah, kalau misalkan ini hanya umpama atau simulasi aja. 5 mang atau 50.000 yen dikirim dan bakalan ada potongan 500 yen dan kita harus bayar 50.500 yen. Kemudian masuk ke bank di Indonesia, misalkan di BNI misalkan, itu sekitar jadi 5.206.500 rupiah. Nah, ini udah masuk ke bank BNI misalkan punya kita. Tapi kita harus kirim atau deposit dulu ke tempat broker atau akun sekuritas yang kita punya dengan mengirimnya. Misalkan mau deposit 5 juta, kita kirim langsung ke RDI. Nah, kebetulan ini juga pengalamannya Nanadoko selama tahun 2019 sampai tahun 2024 kemarin. Nanadoko pakai broker atau akun sekuritas di Indonesia itu BNI Sekuritas. Nah, dari situ pengalamannya Nanadoko sih seperti ini. Kirim uang ke Indonesia, habis itu masuk ke BNI, habis itu depositin ke rekening dana investornya. Nah, ini udah masuk misalkan 5 juta di BNI Sekuritas. Baru kita bisa beli produk investasi yang kita pengen. Misalkan mau beli BBRI, beli 5 juta gitu. Ini hanya simulasi aja. Perlu jalan yang panjang banget ini. Perlu waktu juga. Nah, ini prosesnya panjang, butuh waktu, tenaga, serta uang juga. Kena biaya pengiriman dari Jepang ke Indonesia. Apalagi sekarang kursnya juga rendah gitu ya. Nah, gimana kalau kita beli produk investasi langsung dari Jepang? Oke, kita lihat. Dapat gaji sama 20 juta. 200.000 yen misalkan, itu bisa langsung beli produk investasi. Nah, ini produk investasinya bisa pakai Tsumetate. Kalau Tsumetate kalian bisa otomatis setting beli rutin per bulan dan langsung dipotong dari rekening banknya tanpa dipotong biaya. Jadi kita terima gaji langsung masuk per bulannya ke rekening Rakuten Shoken atau akun sekuritas Rakuten Shoken dan langsung dibeliin apa yang kita mau beli. Misalkan beli Emax Slim, Beiko Kabushiki, S&P Gohyaku misalkan ya. Jadi langsung. Kalau nggak beli rutin pun kalian bisa deposit juga. Cari depositnya gampang juga dan ini hampir semua bank bisa dipakai gitu ya. Oke, kita bisa lihat untuk cara depositnya. Kalian bisa klik di menu. Setelah itu di menu bakalan akan tampil seperti ini. Scroll aja ke atas gini. Maksudnya scroll ke bawah deh. Scroll ke bawah. Di bagian bawah ada New Shuking Furikai. Nah, klik di situ. Setelah itu bakalan kelihatan bank-bank yang mungkin bisa dipakai untuk real time nuking atau deposit real time. Kalau kalian nggak punya bank-bank yang di sebelah sini, ini yang lebih bisa kelihatan. Bank-bank ini nggak punya, misalkan kalian bisa swipe lagi ke bawah dan bakalan ketemu seperti ini. Ada 2 rekening bank yang khusus untuk deposit akun sekuritas kalian. Ini khusus untuk kalian. Jadi kalian kirim uang ke sini, nanti bakalan masuk sebagai deposit di Rakuten Shoken atau
atau akun sekuritas kalian. Ada Rakuten Ginko sama Mitsui Sumitomo Ginko. Kalian bisa transfer ke sini. Cuman harus sesuai dengan nama yang kalian daftarkan dengan di akun sekuritas kalian. Misalkan kalian kirim dengan bank yang dari Jiho atau dari daerah kalian dengan nama pemilik rekeningnya itu nama kalian sendiri dan harus sama dengan akun yang punya kalian di sekuritas Rakuten gitu ya. Nah, investasi di Jepang lebih gampang dan bisa diotomatisasi dan gak dipotong biaya kirim juga, dan gak harus khawatir juga tentang kurs yen ke rupiah yang turun gitu ya. Dan bisa beli produk investasi di Indonesia juga. Ini mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum tahu dan baru tahu kali ini. Sebenarnya kalian bisa beli produk-produk saham-saham Indonesia melalui Rakuten Shokeng juga. Nah, bahkan bisa beli juga saham-saham internasional lainnya kayak saham Tesla, Apple, Amazon gitu ya. Ini buktinya kalian bisa beli dari ASEAN Kabushiki. Jadi ini saham-saham ASEAN, dan kalau misalnya kalian cari saham-saham Indonesia, ada saham Antam, ada saham BBCA, BBRI juga ada di sini. Kalian bisa beli dari Rakuten Shokeng sebenarnya. Terus kalian juga bisa beli saham-saham terkenal kayak Amazon, kayak Microsoft, ada juga Netflix gitu. Yang mungkin di Indonesia, broker-broker Indonesia masih belum bisa nyediain seperti ini. Nah, kesimpulannya lebih mudah dan menguntungkan investasi di Jepang. Ini kesimpulan yang Nanadoku ambil ya. Mungkin kesimpulan teman-teman yang lain mungkin agak berbeda, tapi ini kesimpulan dari Nanadoku seperti ini. Apalagi dengan Singnisa, semua profit dari investasi di akun Singnisa termasuk dividen saham dan juga capital gain juga tidak akan dikenakan pajak, yang artinya profitnya 100% bisa kita miliki, dan masih banyak lagi kelebihan lainnya. Oke, kelebihan-kelebihan Singnisa ini juga sebelumnya udah pernah Nanadoku bahas di video yang sebelumnya. Yang pertama, periode investasi bebas pajaknya nggak terbatas seumur hidup. Terus yang kedua, jumlah total jatah investasi bebas pajak per orang itu sangat besar, 1.800 mang. Apalagi kalau kalian punya istri, itu berarti di keluarga kalian bisa dapat untuk diri kalian sendiri 1.800 mang, untuk misalkan suami atau untuk istri 1.800 mang juga, di total jadi 3.600 mang. Itu gede banget teman-teman. Terus bisa mulai kapanpun, periode pembukaan akun baru tidak terbatas. Terus yang keempat, bisa mulai dari jumlah yang kecil, dari 100 yen. Kalian bisa beli reksadana mulai dari 100 yen. Yang kelima, hasil investasi bisa dijual kembali kapanpun. Bahkan slot 1.800 mang ini bisa kembali lagi di tahun berikutnya. Nanadoku misalkan nih, mensimulasikan seperti ini. Kalau kalian udah misalkan penuh nih sampai 1.800 mang, udah selesai investasi di Singnisa, tapi mau jual 100 mang deh tahun 2025 ini. Nah, 100 mang ini akan kembali lagi. Jadi waku atau slot yang 100 mang itu yang udah kalian jual karena kalian keluarin dari akun Nisanya, itu bakalan kembali lagi di tahun berikutnya. Jadi tahun 2026 kalian masih bisa investasi lagi 100 mang gitu. Istilahnya seperti itu. Nah, nomor 6, slot investasi Singnisa dibedakan dengan slot investasi Nisa yang lama. Ini teman-teman yang baru tahu tentang Singnisa, ini nggak ada pengaruhnya sih, karena sebenarnya Nisa ini udah dari tahun 2014. Di awal-awal itu ada Ipang Nisa sama Tsumetate Nisa sama Junia Nisa. Junia Nisa ini untuk anak-anak yang masih di bawah 18 tahun ke bawah. Nah, itu sekarang udah nggak ada karena udah semuanya diganti jadi Singnisa. Tiga-tiganya jadi dilebur jadi satu, semuanya jadi Singnisa gitu kan. Jadi kalau yang kalian teman-teman nggak punya Ipang Nisa, nggak punya Tsumetate Nisa, ini nggak sama sekali nggak ada manfaatnya juga sih, maksudnya nggak berpengaruh dengan kalian. Tapi kalau misalnya kalian punya Ipang Nisa atau punya Tsumetate Nisa, slotnya beda sama sekali. Jadi wakunya pun juga beda. Jadi yang lama tetap seperti itu, yang lama slot investasinya, dan yang baru untuk Singnisa bakalan baru sama sekali. Itu intinya seperti itu. Nomor 7, orang asing pun bisa memiliki akun Singnisa. Ini kelebihan yang besar untuk kita orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Siapapun bisa mulai untuk investasi lewat akun Singnisa. Dan kalian jangan salah paham ya, kalau Singnisa ini, karena akun Singnisa itu adalah akun bebas pajak atau Hikase Koza, kalian tidak perlu khawatir tentang harus bayar pajak atau tentang harus nantinya tiap tahun ngurus Kakute Shinkoku. Itu nggak perlu, karena somo-somo atau pada dasarnya Singnisa ini udah bebas pajak. Oke, cara memulai investasi di Singnisa, kalian harus buka akun sekuritas di Jepang sekarang juga. Nah, Nanadoku hanya merekomendasikan untuk kalian yang mau mulai investasi di Jepang, buka akun sekuritasnya itu di SBI Shokeng atau di Rakuten Shokeng doang. Di lain tempat nggak sama sekali Nanadoku rekomendasiin.
cuman di dua ini aja. Oke, ingin buka akun sekuritas di Jepang sekarang juga, kalian bisa follow dulu akun Instagramnya Nanadoko dan kalian bisa DM tanya-tanya atau kalian bisa lihat video YouTube Nanadoko yang sebelumnya. Karena di situ cara lengkap pembahasannya sudah Nanadoko bahas melalui tutorial cara buka akun sekuritas di Rakuten Shokeng. Di video itu kalian bisa lihat dan kalian bisa langsung praktekin cara buka akun sekuritasnya. Oke gitu ya teman-teman, sampai jumpa di Benkyokai Nanadoko berikutnya. Bye bye. Jangan lupa untuk subscribe ya.